Selamat sore kepada Bapak Muharram selaku dosen machine learning kami yang mengajar di kelas 15 5B05. Pada kali ini kelompok kami yang beranggotakan Dwi Kiraka Junida dengan NIM 1522664, lalu saya Giri Bagas Melando dengan NIM 15233 akan membacakan dan mempresentasikan mengenai jurnal yang kami buat, yaitu tentang komparasi algoritma klasifikasi net bias dan K-Nearest Neighbors untuk prediksi penyakit gagal ginjal kronis atau ginjal kronis seperti itu. Kita lanjut ke bagian abstrak. Gagal ginjal kronis ini penyakit yang tidak akan pernah bisa menginfeksi manusia ataupun makhluk hidup yang lain. Gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal kronis yang menyebabkan cairan elektrolit dan limbah menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan banyak gangguan. Gejala ini bisa juga lebih terasa ketika fungsi ginjal sudah semakin menurun. Bahkan pada tahap lanjut, penyakit ini bisa membahayakan jika tidak ditangani dengan para medis yang berkualitas. Dan bahkan salah satu metode yang bisa kita lakukan ini adalah dengan cuci darah secara rutin melalui anjuran dokter yang bisa juga terpercaya. Jadi penelitian komparasi ini kita menggunakan algoritma net bias dan K-Nearest Neighbors untuk mengetahui kira-kira algoritma mana yang paling akurat untuk memprediksi penyakit gagal ginjal kronis. Hasil pengujian kedua algoritma ini dari 4 percobaan, diketahui bahwa algoritma net bias ini memiliki nilai akurasi yang bisa dibilang jauh lebih tinggi, yaitu 100% dengan AUC sebesar 0,500. Sedangkan algoritma K-Nearest Neighbors memiliki rata-rata nilai akurasi sekitar 68% dengan AUC sebesar 0,300. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya algoritma net bias memiliki nilai jauh lebih besar. Seperti itu. Oke, kita ke pendahuluan. Pertama, di dalam ginjal ini ada sebuah unit penyaring yang bernama nefron, dan ini terdiri dari glomerulus dan tabulus. Glomerulus ini menyaring cairan dan limbah untuk dikeluarkan, tapi juga mencegah sel darah dan protein darah keluar dari tubuh. Selanjutnya adalah mineral yang dibutuhkan tubuh akan diserap di tabulus agar tidak terbuang bersama urin, seperti itu. Jadi tabulus ini fungsinya adalah untuk mencegah mencegah sel darah gitu, dan juga untuk menyerap mineral yang di dalam tubuh. Selanjutnya adalah selain menyaring limbah, kelebihan cairan ginjal juga berfungsi untuk, pertama ini adalah menghasilkan enzim renin yang dimana ini fungsinya untuk menjaga tekanan darah dan kadar kandungan garam dalam tubuh agar tetap normal dan stabil. Membuat hormon bernama erythropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah pada tubuh manusia. Yang ketiga adalah memproduksi vitamin D dalam bentuk aktif yang sangat bermanfaat untuk membuat kesehatan tulang tetap terjaga, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh manusia bisa berjalan dengan normal dan stabil. Gagal ginjal kronis ini bisa juga dampaknya cukup terasa ya ketika kualitas ginjalnya sudah menurun. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya kalau kita punya penyakit ini tetapi tidak ditangani dengan secara baik, misalnya hanya diberi perawatan aja nggak cukup, karena mau bagaimanapun salah satu metode untuk mencegahnya gagal ginjal kronis ini adalah dengan cuci darah. Itu salah satunya. Bahkan di sini merupakan jadi masalah kesehatan global yang jumlahnya terus meningkat. Juga di sini ada hasil riset dari Kesehatan Dasar tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia. Sebanyak 0,2% dari seluruh penduduk di kota Indonesia atau di daerah Indonesia menderita penyakit gagal ginjal kronis. Survei ini dilakukan oleh Perkumpulan Dokter Ginjal seluruh Indonesia, se-Indonesia, menunjukkan kebanyakan gagal ginjal kronis yang dialami oleh rakyat Indonesia itu terjadi karena hipertensi,
dan juga diabetes yang tidak terkontrol gitu. Jadi gula gitu, dan itu sangat nggak bagus gitu. Juga ada berbagai macam teknik analisa secara konvensional dan manual selama ini nggak digunakan lagi gitu dalam dunia medis, sehingga perkembangan teknologi yang baru dan juga pengetahuan baru juga ikut turun adil mengenai gimana sih penerapan dari teknologi komputer ini untuk di dunia medis seperti itu. Salah satunya adalah kita menggunakan teknik data mining, yang dimana kita menggunakan klasifikasi gitu, dengan algoritma Naik Bayes dan juga Kenner-Snakebore sebagai pilihan untuk mendiagnosa penyakit ginjal kronis. Yang bisa dibilang ini salah satu metode alternatif, tetapi kekurangannya mungkin kita nggak tahu gitu dari seberapa banyaknya metode, kira-kira ini paling mana yang mana yang paling akurat gitu. Karena sejauh ini kita hanya mencoba 2 metode saja gitu. Yang pertama juga kita akan menjelaskan identifikasi masalah pada penelitian. Ini adalah pertama, diagnosa penyakit gagal ginjal kronis ini oleh dokter tim medis harus masih diperkuat dengan adanya metode klasifikasi data mining. Kedua, ada juga beberapa metode klasifikasi data mining yang masing-masing mempunyai keakuratan yang berbeda untuk prediksi penyakit ginjal kronis. Ketiga, belum diketahui di antara metode klasifikasi untuk prediksi penyakit gagal ginjal kronis yang memiliki keakuratan yang terbaik. Jadi sebenarnya klasifikasi data mining ini model metodenya itu nggak hanya 2 aja yang kita pakai, sedangkan tapi ada banyak gitu, dan itu kita masih belum tahu di mana yang terbaik. Tapi untuk alternatifnya kita hanya mencoba 2 saja, dan kami rasa ini mungkin bisa menjadi solusi atau alternatif yang terbaik gitu. Dan sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkomparasi gitu, kira-kira seberapa akurat mana gitu dalam data mining dan algoritma yang paling akurat gitu untuk case gagal ginjal kronis. Yang kedua ini ada teori sama berdasarkan kita tadi, fungsi ginjal ini akan menurun gitu, dan juga bisa dibilang secara bertahap gitu, alias prosesnya lama, dan mungkin kalau misalkan kalian masih muda gitu, mungkin nggak akan ngerasa, mungkin akan tua gitu, mungkin di usia tua bakalan merasa banget gitu, seperti itu. Bahkan jenis penyakit gagal ginjal ini terjadinya penumpukan zat yang sisa metabolisme tubuh dan bisa berakibat fatal dan juga menyebabkan kematian. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan data mining. Pertama, data mining ini adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Dan ini sumbernya kami ambil dari Turban tahun 2005. Jadi data mining ini bisa disebut knowledge discovery, adalah proses pengambilan pola pada data yang akan diproses, lalu outputnya adalah disimpan di berupa repository gitu, repository, dan bisa menghasilkan informasi yang sangat penting. Juga ada istilah lain yang bisa dibilang punya arti yang sama untuk dengan data mining, yaitu knowledge discovery in database (KDD), yang dimana ini adalah ekstraksi pengetahuan, knowledge extraction, dan juga analisa data pola, data pattern analysis. Lalu ada kecerdasan business intelligence, dan data arkeologi, data degrading, dan ini kita dapatkan dari sumber Laros tahun 2005. Data mining ini adalah proses menemukan sesuatu yang bermakna dari suatu korelasi baru, pola dan tren yang ada dengan cara memilah data berukuran besar yang nantinya akan disimpan dalam repository. Dan juga menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik matematika dan statistik. Data mining adalah analisis
pengamatan database untuk menemukan hubungan yang tidak terduga, untuk meringkas data dengan cara atau metode baru yang dapat dimengerti dan juga bermanfaat kepada pemilik data. Data mining ini bisa dibilang ilmu interdisipliner yang menyatukan teknik pembelajaran dari mesin, pengenalan pola, dan juga statistik database serta visualisasi untuk mengatasi masalah ekstraksi informasi dari basis data yang besar. Dan juga menurut Garros ini ada beberapa proses yang dilakukan oleh data mining. Yang pertama ini adalah deskripsi. Ini adalah mengidentifikasi pola yang tersembunyi secara tersembunyi. Maksudnya adalah mengubah pola menjadi aturan yang dapat bisa dimengerti oleh para ahli, seperti itu. Yang kedua adalah prediksi. Ini adalah kita mengklasifikasi berdasarkan perilaku yang bisa dibilang kita perkirakan yang akan datang di masa depan. Ketiga adalah estimasi. Ini mirip kayak prediksi, tapi bedanya adalah ada terdapat variabel estimasi lebih ke arah numerik gitu. Jadi proses menemukan model ini fungsinya adalah mendeskripsikan data ke kelas-kelas seperti itu. Yang keempat adalah clustering. Ini adalah pengumpulan data tanpa berdasarkan kelas tertentu pada objek tersebut. Yang kelima adalah asosiasi. Ini adalah menemukan atribut yang muncul dalam waktu. Biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data mining dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk dapat memahami lebih jauh soal mengenai perilaku data diamati dan atau sering disebut sebagai deskripsi. Kedua adalah untuk dapat memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa mendatang atau disebut prediksi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas naive bias. Naive bias classifier. Ini adalah metode klasifikasi berbasis pada teorema Bayes. Ini adalah metode mengklasifikasian dengan memakai metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Ini adalah memprediksi peluang di masa depan yang dimana data tersebut diambil dari data sebelumnya dan akan dikomparasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, seperti itu. Jadi ciri utama dari naive bias ini adalah asumsi yang sangat kuat akan diinterpretensi dari masing-masing kondisi atau kejadian yang akan datang. Menurut Olsen-Dalen tahun 2008, ia juga menjelaskan naive bias unit setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek, algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek dapat independen. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi perkiraan akhir dihitung sebagai jumlah frekuensi dari master atau tabel keputusan. Naive Bayes classifier bekerja sangat baik dibandingkan dengan model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan oleh seseorang yang bernama Semali dan Hiddleston. Bahkan di dalam jurnalnya yang berjudul Naive Bayes versus Decision Tree versus Neural Network in the Classification of Training Web Pages mengatakan bahwa naive bias classifier memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan model classifier lainnya. Yang kedua adalah KNN Stack Box. Ini adalah metode yang kami gunakan untuk mengkomparasi dari naive bias gitu. Jadi KNN ini merupakan algoritma non-parametrik, yaitu tidak membuat asumsi apapun gitu terhadap data. Algoritma KNN juga merupakan lazy learner, di mana KNN menerapkan lazy learning atau instant batch learning. Yang artinya algoritma ini nggak melakukan proses training dan membangun model kayak naive bias. KNN menyimpan data training dan belajar atau melakukan learning darinya hanya pada saat membuat prediksi secara real time atau secara langsung. Algoritma KNN ini juga digunakan untuk kasus klasifikasi maupun regresi. Meskipun demikian, KNN ini dalam studi case-nya lebih sering digunakan untuk proses klasifikasi, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kita membahas metode evaluasi dan validasi. Satunya adalah confusion matrix. Ini memberikan rincian klasifikasi kelas yang diprediksi akan ditampilkan di bagian atas matrix dan kelas yang diobservasi ditampilkan di bagian kiri. Kurang lebih evaluasi modelnya berbentuk seperti ini. Pertama ada classification, lalu ada table predicted class yang dimana adalah ada kelas ya, kelas no,
Lalu ada kelas ya, ada kelas true, true false, false, terus FN dan TN gitu, true negatif gitu, sorry, false positif, true negatif, seperti itu. Nah, jadi akurasi ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Yang pertama, akurasi sama dengan true positif plus true negatif, true plus true positif, true negatif, ditambah false positif dan false negatif. Jadi true positif ini adalah jumlah kasus positif yang diklasifikasikan sebagai positif. Jadi lalu kedua, false positif, jumlah kasus negatif yang diklasifikasikan sebagai positif. Lalu ada true negatif, ini adalah jumlah kasus negatif yang diklasifikasikan sebagai negatif. Jumlah kasus positif, lalu yang keempat, false negatif, ini adalah jumlah kasus positif yang diklasifikasikan secara negatif. Nah, lalu ada mining, nilai AUC ini bisa dibilang dibagi di beberapa kelompok. Pertama, 0,90 sampai 100 itu adalah excellent classification. Ini adalah klasifikasi yang bisa dibilang paling terbaik gitu. Yang bisa dibilang ini paling terbaik, dan juga data yang kalian klasifikasi itu berarti sangat akurat gitu. Yang kedua adalah B. Ini dari 0,80 sampai 0,90 masuk ke kategori good classification. Mungkin ini bisa dibilang bagus, tapi nilai akurasinya mungkin sedikit lebih jelek gitu daripada excellent, dan mungkin nilainya di kisaran sekitar 70 sampai 80. Yang ketiga adalah 0,70 sampai 0,80. Ini adalah fair classification atau netral, yang artinya ini nggak begitu bagus dan juga nggak begitu jelek gitu, berada di tengah-tengah dari jumlah itu, jumlah presentasi keakuratan itu, seperti itu. Yang keempat adalah 0,60 sampai 0,70. Ini adalah pure, yang artinya ini udah bisa dibilang jelek gitu. Artinya data kalian yang kalian analisa itu hasilnya itu nggak akurat gitu, dan nggak bisa dijadikan sebagai pertimbangan gitu, seperti itu. Yang terakhir ini adalah E, 0,50 sampai 0,60. Ini masuk kategori failure. Artinya data kalian itu benar-benar gak akurat dan harus ditambahkan data terbaru lagi yang lebih akurat gitu, sehingga hasilnya mungkin nanti akan masuk ke fair classification, seperti itu. Oke. Untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Dwiki. Silakan Dwiki. Terima kasih untuk saudara Gary. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk nomor 3, metodologi penelitian. Adapun perancangan pada penelitian telah disusun sehingga alur dari proses penelitian ini sesuai dengan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan menjalankan beberapa langkah proses penelitian, yaitu pengumpulan data. Adapun pengumpulan data, banyaknya penelitian yang telah dilakukan untuk memprediksi penyakit gagal ginjal kronis, namun belum diketahui algoritma mana yang paling akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan komparasi algoritma Neck Bayes dan KNN untuk mengetahui algoritma mana yang lebih akurat dalam prediksi penyakit gagal ginjal kronis. Untuk nomor 2, pengolahan awal data. Pada tahap ini, data yang masih berupa nilai numerik dan juga kontinu ditransformasikan ke dalam bentuk kategorikal dan dibuat skala atau interval sehingga menghasilkan rank yang lebih kecil sebagai bahan pembelajaran algoritma Neck Bayes dan KNN. Akan lebih mudah diklasifikasikan dengan menggunakan rapid miner sehingga memudahkan dalam proses klasifikasi pada dataset yang telah tersedia sebelumnya. Ada 13 atribut yang digunakan dalam mendiagnosa penyakit gagal ginjal kronis, yaitu umur, tekanan darah, gravitas, albumin, sugar, sel darah merah, host cell, bakteri, GDS, ureum, kreatinin, natrium, kalium, hemoglobin, MVC, sel darah putih, sel darah merah, hipertensi, diabetes, CAD, nafsu makan, edem, anemia, klasifikasi.
Adapun penerapan algoritma Naive Bayes dan KNN pada tahap ini memilih dan menerapkan teknik yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah algoritma Naive Bayes dan KNN. Lanjut, keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui algoritma yang memiliki akurasi prediksi penyakit gagal ginjal kronis yang paling tinggi. Data yang dianalisa adalah data hasil pemeriksaan terhadap pasien. Data tersebut dianalisa menggunakan metode algoritma Naive Bayes dan KNN. Menggunakan tools bantuan RapidMiner, hasil dari analisa tersebut kemudian akan dibandingkan untuk mendapatkan algoritma terpilih sesuai dengan kriteria pemilihan algoritma terbaik, yaitu algoritma yang memiliki akurasi paling tinggi. Hasil dari pengujian model yang dilakukan adalah memprediksi penyakit gagal ginjal kronis dengan Naive Bayes untuk menentukan nilai akurasi dan AUC. Dalam menentukan nilai tingkat keakurasian dalam Naive Bayes dengan melakukan beberapa percobaan dengan menggunakan bantuan operator split data, yang mana saya menggunakan pada RapidMiner 5.0. Dari data eksperimen akan diujikan dengan menggunakan operator split data, di mana dari 30 dataset pada dataset akan dibentuk menjadi data training dan data testing pada tools RapidMiner dengan desain modelnya sebagai berikut. Sini gambar model pengujian validasi Naive Bayes. Setelah penelitian ini menggunakan 4 uji coba untuk metode algoritma Naive Bayes. Berikut diantara satu contoh proses perhitungan menggunakan RapidMiner. A. Uji coba Naive Bayes. Nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan RapidMiner. Hasil pengujian confusion matrix dengan menggunakan model Naive Bayes. Untuk data training tersebut 90% dan data testing 10% dari total 30 dataset. Berikut tabel 2 percobaan model confusion matrix precision. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa diketahui dari 30 data pasien penyakit gagal ginjal kronis, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing atau 30 data. Hasil data testing pada tabel confusion matrix di atas ada 11 pasien prediksi yaitu positif gagal ginjal kronis dan 19 diprediksi negatif gagal ginjal kronis, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu positif tingkat akurasi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes adalah 100%. Berikut adalah gambar kurva ROC Naive Bayes. Dari seluruh hasil percobaan dari data training dan data testing menggunakan Naive Bayes, maka dihasilkan tabel sebagai berikut. Hasil percobaan data Naive Bayes. Di sini hasil percobaan dataset ginjal kronis untuk gambar. Untuk B, uji coba KNN atau Kanner's Network. Pada penelitian penentuan hasil penyakit gagal ginjal kronis menggunakan algoritma KNN dengan bantuan tools RapidMiner dengan menggunakan training dan data testing dengan model sebagai berikut. Untuk gambar kurva ROC KNN, nilai akurasi dari data training dapat dihitung dengan menggunakan RapidMiner dikarenakan bahwa nilai K sangat berpengaruh terhadap hasil akurasi. Namun, semakin tinggi nilai K yang dimasukkan, maka semakin rendah hasil akurasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan semakin banyak tetangga yang digunakan untuk proses klasifikasi dan kemungkinan untuk terjadinya noise. Pendekatan sederhana untuk menentukan nilai K adalah K sama dengan SN. Disesuaikan dengan jumlah data training karena sebagai pembentukan model untuk data testing. Untuk uji coba KNN, nilai akurasi dari proses split data tersebut dihitung dengan menggunakan RapidMiner. Hasil pengujian confusion matrix dengan menggunakan model
naive Bayes untuk data training 90% dan data testing 10%. Dari total 30 data dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, dari 30 data pasien penyakit gagal ginjal kronis, 90% dijadikan sebagai data training dan 10% sebagai data testing. Atas sebanyak 30 data hasil data testing, pada tabel confusion metric di atas ada 15 pasien prediksi negatif, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu negatif. Sedangkan ada 4 pasien yang diprediksi gagal ginjal kronis tapi hasilnya adalah positif dan diprediksi positif, maka hasilnya sesuai dengan prediksi yaitu positif. Tingkat akurasi dengan menggunakan algoritma KNN adalah 63.33%. Dari gambar 4 terdapat grafik ROC dengan nilai AUC area under curve sebesar 0,300, di mana hasilnya failure. Untuk tabel hasil percobaan KNN, analisa dataset ginjal kronis. Percobaan 1 running 90% data testing. Untuk nilai akurasi KNN 63%, AUC 0,3 dan seterusnya. Dilanjut, C. Analisa hasil komparasi. Tingkat populasi penyakit gagal ginjal kronis semakin lama mengalami penurunan dan juga menunjukkan terjadinya permasalahan dalam diagnosa penyakit gagal ginjal kronis berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan untuk memecahkan masalah hasil prediksi penyakit gagal ginjal kronis. Dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen menggunakan metode naive Bayes mempunyai tingkat rata-rata akurasi sebesar 100% dan mempunyai nilai AUC sebesar 0,500. Sedangkan menggunakan algoritma KNN dalam mendiagnosa penyakit gagal ginjal kronis menghasilkan rata-rata tingkat akurasi sebesar 68% dan mempunyai rata-rata nilai AUC sebesar 0,300. Pada penelitian ini dilakukan eksperimen komparasi terhadap dua metode klasifikasi yang lebih akurat dalam prediksi penyakit gagal ginjal kronis. Berikut untuk gambar ataupun tabel analisa dataset ginjal kronis. Untuk yang kelima, kesimpulan. Penelitian ini mengkomparasi keakuratan dua buah algoritma data mining dalam prediksi penyakit gagal ginjal kronis. Algoritma yang dikomparasikan yaitu naive Bayes dan KNN. Kedua algoritma tersebut evaluasi. Hasil evaluasi dan validasi diketahui bahwa algoritma naive Bayes memiliki rata-rata akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma KNN. Dengan demikian, algoritma naive Bayes dapat memprediksi penyakit gagal ginjal kronis jauh lebih akurat. Hal ini dibuktikan dengan akurasi yang cukup tinggi yang dicapai oleh algoritma naive Bayes, yaitu rata-rata sebesar 100% dengan AUC sebesar 0,500 dibandingkan dengan algoritma KNN sebesar 68% dengan AUC 0,300. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya.